Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Senin 1 April 2024. Merawat karakter baik. Kutipan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Sobat Katolikana, dalam bacaan Kisah Para Rasul kali ini bisa didapatkan jejak-jejak Petrus yang memberitakan bahwa Yesus dari Nazaret telah disalibkan dan kebangkitannya memberikan keyakinan yang penuh atas bukti bahwa Allah telah mengamanatkan adanya keselamatan kekal. Petrus lebih lanjut menunjukkan bahwa janji Yesus tentang Roh Kudus telah digenapi, yakni sebelum kematiannya, Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk menghibur dan memberdayakan mereka dan mampu menjiwai tentang kebangkitannya. Maka bisa dikatakan bahwa Roh Kudus adalah hadirat Allah yang hidup, dan pencurahannya menunjukkan bahwa Yesus yang dibunuh telah dibangkitkan oleh Allah. Selanjutnya, murid Yesus mendapatkan babak drama kehidupan baru dengan menerima Roh Kudus, sebagaimana mereka menerima kuasa dan penghiburan untuk lebih berani bersaksi dan melakukan mukjizat. Konsekuensi berikut dengan Roh Kudus, mereka akan lebih berani mendapatkan ujian dan penganiayaan, dan tentunya mereka akan mengalami persatuan sebagai komunitas orang-orang percaya. Sobat Katolikana, sabda Tuhan hari ini kita diberdayakan oleh tokoh Petrus yang 2000 tahun lebih masa lalu untuk kita hadirkan di depan kita sekarang. Dan tiba saatnya perkataan Tuhan melalui tulisan Petrus siap meneropong pribadi kita yang sebenarnya tidak baik-baik saja untuk memberikan tanggapan kepadanya. Karena sudah banyak kasih dan anugerahnya yang telah kita sia-siakan, bahkan dapat dikatakan telah kita bunuh agar lenyap dari hati dan pikiran yang kemudian menghasilkan perkataan dan perbuatan yang tidak pantas di hadapannya. Apa yang menjadi pembelajaran sabda Tuhan hari ini? Tak lain tak bukan, kita diingatkan untuk menyarungkan pedang kelaliman dari sifat buruk kita, untuk berdaya ubah mengeluarkan talenta dari pundi-pundi kebaikan yang dititipkan Tuhan kepada kita. Dengan demikian, kita perlu senantiasa belajar dan belajar untuk menyangkal diri dan mengesahkan diri agar menghindari hal yang menjadi kesenangan dalam kehidupan ini secara berlebihan, sehingga tidak peka dan peduli bahwa Tuhan senantiasa datang di samping kita. Mari kita lanjutkan langkah dalam pergulatan hidup ini melalui cara-cara yang lebih cerdas untuk menjadi pribadi berkarakter pembangun iman, dengan terus menyambut kehadirannya dengan sukacita. Sebagaimana para perempuan mendapat kabar sukacita dari Yesus saat dikubur, bahwa Ia mengharapkan kedatangannya ke Galilea, sebagaimana termaktub pada Injil Matius bab 28 ayat 10.
Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Maka kita semakin yakin bahwa Sang Guru akan melawat pada setiap langkah kehidupan kita dengan senantiasa tidak lupa mengenang kata-kata berkesannya. Salam bagimu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang panjang kasih dan sabar, mohon ampun akan sifat kami yang membunuh karakter-karakter baik yang sudah Engkau karuniakan kepada kami. Ajarilah kami berdaya ubah menjadi pribadi yang merawat dan melestarikan talenta untuk keselamatan kekal kelak. Dengan perantaran Putramu, Sang Raja Damai, selamatkan jiwa-jiwa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.